Ada seorang jurnalis di Italia namanya Stefano Bellantani. Dia mengomentari transfer Acerbi ke Inter. Dia bilang gini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Nanti malam atau minggu dini hari lebih tepatnya akan ada pertandingan persahabatan lawan Villarreal. Ini pertandingan persahabatan yang terakhir di pramusim 2022-2023. Bahkan kalau media Italia menyebutnya ini rehearsal. Geladi resik, tidak akan ada uji coba formasi lagi. Inzaghi akan mencoba memantapkan formasi inti, formasi andalan. Bahkan kalau Gazeta nih ada covernya muka Inzaghi dengan topeng Conte. Ternyata maksudnya adalah Inzaghi punya target pribadi menembus rekornya Conte 114 gol dengan duet Lukaku Lautaro. Tetapi perbedaannya adalah Inzaghi walaupun duet depannya sama dengan Conte, cuma di lini depan lebih cair. Kita tahu sendiri lah, musim lalu banyak sumber gol Inter tidak hanya dari penyerang. Kalau menurut prediksi La Gazzetta untuk susunan line up-nya, kipernya kembali ke Handanovic, tidak Onana lagi. Onana di pertandingan terakhir kan masih dapat kesempatan tuh lawan Lyon. Di lini pertahanan Skriniar akan jadi akan mulai dari awal, akan jadi starter. Kemudian di lini tengah akan ada perbedaan. Gosens karena masih belum pulih banget, jadinya Di Marco yang akan digunakan. Dan yang agak apesnya nih, kalau di Corriere dello Sport dikatakan, ada beritanya nih kecil, bahwa Brozovic cedera betis, kelelahan, jadi kemungkinan dipakai Aslani. Di Marco dan Aslani ada kemungkinan jadi starter di pertandingan lawan Villarreal, tapi itu bukan gambaran formasi skuad Inter yang utama. Kalau Di Marco lebih karena Gosensnya belum pulih benar dan Aslani juga karena Brozo lagi kelelahan. Tapi pada dasarnya yang ingin Inzaghi lakukan adalah pemantapan formasi dan komposisi tim. Itu terkait berita persiapan Inter melawan Villarreal. Lalu berita menariknya kemarin agennya Acerbi, Pastorello, mampir ke markas Inter dan langsung kembali merebak berita tentang Acerbi. Gue sih sejujurnya Acerbi ya sudahlah, mau gimana lagi. Dengan kondisi duit Inter yang dikit, memang Acerbi yang paling memungkinkan. Udah gitu dia kidal juga, jadi bisa jadi backupnya Bastoni. Dan si Acerbi dibandingkan Ranocchia ya teman-teman, nih pendapat gue pribadi masih lebih baik sih. Buktinya di timnas Italia Acerbi sampai detik ini masih kepake, sementara Ranocchia udah entah kapan dipanggil timnas Italia. Jadi dari sisi kualitas ya naik walaupun dikit dibandingkan Ranocchia. Tapi apapun masih bisa terjadi sih teman-teman. Nggak semua sumber berita membenarkan bahwa Acerbi ke Inter, karena di FC Inter News dikatakan bahwa Inter nggak begitu puas dengan Acerbi karena harganya dan gajinya walaupun dari angka terhitung kecil, tapi untuk ukuran pemain usia 34 tahun itu terlalu mahal. Masalahnya target utama Inter, Milenkovic, ternyata ada peluang perpanjang kontrak dengan Fiorentina. Aduh, kita belum punya duit masalahnya nih. Pinamonti sama Casadei sampai detik ini belum kejual juga. Nah ini menarik teman-teman. Ada seorang jurnalis di Italia namanya Stefano Bellantani. Dia mengomentari transfer Acerbi ke Inter. Dia bilang gini, "Beyond everything, the choice of Acerbi menunjukkan, di luar itu semua, pemilihan Inter terhadap Acerbi menunjukkan bahwa pelatih dan manajemen Inter itu jelek dalam hal imajinasi." Dibilang great lack of imagination, imajinasi dalam bursa transfer. Pemilihan mereka selalu ujung-ujungnya mencari mantan pemain dari si pelatih, kemudian selalu di atas 30 tahun dan selalu di Italian market, tidak pernah keluar dari zona seperti itu. Jadi si Bellantani mengkritik keputusan Inter yang kalau beli pemain pasti variabelnya, atributnya itu aja. Mantan anak asuhnya pelatih dari zamannya Conte juga gitu. Cari mantannya Conte, mantannya Inzaghi sekarang. Dan selalu di atas 30 tahun. Dan selalu di seputar Italian market, seakan-akan nggak ada pemain lain di luar Italian market, nggak pernah dilirik gitu ya. Tapi emang bener sih, Inter kayak gitu ya. Zamannya Conte, Spalletti, pasti nyarinya mantan anak asuh aja. Ya Nainggolan lagi, ya Vidal lagi, terus Kolarov lagi, ini sekarang Acerbi. Gue setuju sih sama si Stefano Bellantani. Berita lainnya tentang Inter yaitu Alexis Sanchez, Pinamonti, Agome dan Salcedo sudah berlatih terpisah, sudah tidak berlatih lagi bersama skuad utama Inter karena mereka tidak menjadi bagian dari Inter musim depan, jadi mulai dipisahin. Selain itu juga terkait masa depan mereka yang sudah mulai bernegosiasi dengan tim lain. Alexis Sanchez tinggal urusan administratif, begitu deal dia tanda tangan
PHK, terminasi, dia akan langsung bergabung dengan Olympique Marseille. Pinamonti semakin dekat dengan Sassuolo. Sassuolo setelah kehilangan Scamacca dia kemungkinan kehilangan Raspadori, jadi Pinamonti target utama Sassuolo. Tapi murah banget nih, cuma 15 jutaan. Begitu juga dengan Agome Salcedo yang sudah pasti dilepas karena tidak ada ruang lagi di skuad Inter saat ini. Berita menarik lainnya dari Casadei, teman-teman, dia mengganti agennya menjadi Busardo. Busardo adalah ahli atau spesialis perantara transfer Inter ke Chelsea. Saat ini Inter masih kekeh meminta double digit, yaitu 15 juta cash dan bonus mencapai 20 juta plus buyback. Wah, gila, permintaan Inter macam-macam, tetapi kita tahu lah Chelsea itu baik banget sama Inter soal pembelian pemain. Terakhir, berita tentang Dumfries ini dari Pedula, salah satu pundit yang gue percaya beritanya. Dia bilang bahwa Inter menargetkan 35 juta plus bonus 5 juta untuk Dumfries, dan begitu terjual, Inter akan menjadikan Wilfried Singo sebagai pilihan utama. Lagi-lagi ini transfernya ke Chelsea, makanya gue bilang Chelsea itu sahabat Inter banget. Udah beli Lukaku, nolongin Inter dengan harga yang sangat mahal, terus mau minjemin Lukaku juga kemungkinan 2 tahun. Semoga deal Casadei ke Chelsea, Dumfries ke Chelsea segera segera rampung, biar Inter juga nggak terlalu mepet mempersiapkan pemain-pemain baru. Itu saja untuk hari ini, teman-teman. Silakan pendapatnya. Apakah setuju dengan pendapat jurnalis tadi yang gue bilang Inter tuh kalau transfer gayanya gitu-gitu aja, nyari mantan anak asuhnya si pelatih, usianya 30 tahun, selalu di Italian market. Entah kenapa Inter dibilangnya lack of imagination dalam hal bursa transfer. Terus setuju nggak, teman-teman, Casadei Dumfries dijual ke Chelsea? Kalau gue setuju sih, apalagi kalau bisa sampai tembus Casadei 15 juta, kemudian Dumfries 35 juta, itu belum termasuk bonus. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.